Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanang Qasim Yusuf, penulis buku 7 Awareness, 1 Minute Awareness, dan 21 Days to be Transhuman. Apa kabar hari ini? Saya sudah membuat video tentang deep learning. Episode pertama, silahkan bisa lihat di link sebelumnya tentang awareness. Kemudian deep learning kedua tentang mindfulness, ya, bagaimana seseorang menemukan makna hidupnya, dan yang ketiga adalah mengenai bergembira. Oke, teman-teman yang great, sahabat-sahabat debat, pada kesempatan yang baik ini saya ingin membahas satu tema tentang deep learning yang belum dibahas dari sebelumnya, mengenai mindfulness atau meaningfulness. Teman-teman yang great, sahabat-sahabat debat, di dalam deep learning the 7 awareness, seseorang menemukan mindfulness itu ketika mereka punya dua kata, yaitu C dan kedua V atau CV. CV bukan kurikulum vitae, tapi CV sendiri adalah karakter dan values. Seseorang guru yang dia ingin memberikan lebih kepada siswanya, memberikan lebih kepada madrasahnya, lebih kepada sekolahnya, ketika guru itu sudah menemukan bahagia tanpa syarat. Kita sudah membahas sebelumnya bahwa bahagia itu levelnya yang paling dalam adalah happiness, yang luar adalah enjoy atau bergembira. Jadi karena happiness ini sulit ditelaah, maka yang mudah dibaca adalah kegembiraan, keceriaan. Kalau istilah saya adalah auranya adalah aura kasih, bukan aura kasihan. Jadi guru-guru yang selalu auranya kasih, menyapa, salam, semangat, itu di mata orang dia sedang bergembira. Walaupun bisa jadi mungkin hatinya sedang gak gembira, sedang berlatih untuk gembira. Tapi karena hati itu urusan bagian dalam dan sulit ditemukan, seperti sebuah ungkapan bahwa kamu bisa menyelami 100 meter dalamnya laut, tapi nggak pernah bisa mendalami hati seseorang, ya kan? Ya. Jadi yang diteliti adalah kegembiraan. Nah, saya sering memberikan pelatihan ke guru-guru tentang bagaimana unconditional happiness, bagaimana guru-guru bahagia tanpa syarat, guru-guru yang bergembira, ceria, dan sebagainya. Nah, kali ini kita bahas mengenai deep learning yang terakhir, yaitu bermakna. Nah, tadi guru yang memberikan makna kepada sekolahnya, kepada siswanya, adalah tidak hanya guru pakar di bidang kurikulum, tetapi mereka juga ahli di bidang apa yang disebut dengan yang namanya inspirasi. Mereka adalah guru-guru yang mampu menginspirasi siswa-siswanya untuk menjadi yang terbaik dalam diri mereka masing-masing. Guru yang menginspirasi siswa bukan memaksa menduplikasi siswanya tentang dirinya dan menjadi seperti gurunya, tapi guru menginspirasi artinya guru tersebut mampu mendorong, membuat visualisasi bahwa siswa ini bisa menjadi seperti apa yang dia inginkan. Nah, itulah guru-guru inspirasi. Nah, kalau Anda di sekolah punya guru-guru inspirasi, itu adalah sebuah aset untuk sekolah Anda menjadi sekolah di atas rata-rata. Nah, sahabat Nakoi, teman-teman yang great, bagian yang ketiga adalah CV tadi. Nah, karakter ternyata dibentuk oleh yang namanya habit. Habit dibentuk oleh yang namanya action. Action dibentuk oleh yang namanya persepsi atau pikiran. Nah, teman-teman yang great, dalam buku 21 Days to be Transhuman dijelaskan bahwa ketika seseorang memiliki memiliki tindakan berulang-ulang, dan itu diulang lagi, dan itu diulang lagi sampai 21 hari, bahkan diulang lagi sampai 63 hari selama 3 bulan, akan menjadi sebuah new karakter, sebuah karakter baru yang akan menghapus existing habit yang sudah lama. Saya sering menyampaikan ke guru tentang ketika pelatihan deep learning 7 awareness, bagaimana seseorang itu kemudian yang tadinya di sekarang belajar menjadi me, yang tadinya di belajar menjadi me.
Nah, ini sangat penting teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Manusia di atas rata-rata adalah orang-orang atau guru-guru biasa, tetapi mereka punya kebiasaan luar biasa. Nah, inilah satu formula baru bagaimana deep learning menurut Seven Awareness, bahwa guru yang dia akan menemukan mindfulness, meaningfulness, atau mindfulness yang bisa memberikan makna itu, maka asesmennya adalah 21 hari. Ketika seseorang itu bisa mampu 21 hari tanpa putus, dan dia melakukan sebuah new habit tanpa putus, dan itu akan memberikan dampak yang sangat besar, pengaruh yang sangat besar. Dan inilah yang kita belajar tentang sebuah kontribusi besar dalam dunia pendidikan, bahwa seseorang yang mampu memberikan makna hidup kepada dirinya sendiri, maka dia akan memberikan makna kepada murid-muridnya. Tapi seseorang yang dia belum menemukan makna hidup dalam kehidupannya, maka dia akan menuntut orang lain, termasuk muridnya, untuk memberikan kebahagiaan ke dalam diri dia. Jadi ternyata membuat makna hidup itu nggak mudah. Tidak semua orang tuh langsung menemukan 1 minute awareness. Ada orang-orang yang dia butuh proses panjang, butuh momentum, ya. Kita tahu dalam buku ini disampaikan bahwa ada 2 memori yang menjadi bagian dari deep learning Seven Awareness. Pertama ada brain memory, kedua ada muscle memory. Nah, brain memory ini seperti otak besar, ya. Dia otak besar, yang otak besar ini seperti jalan raya besar yang luas dan tiba-tiba macet. Ngapa macet? Karena banyaknya kendaraan yang mengisi di jalan tersebut. Anggaplah kita bicara tentang jalan Sudirman atau Tamrin, yang harusnya kan jalannya lebar sekali, tapi kenapa selalu macet? Jawabannya karena terlalu banyak, ya, sirkulasi atau terlalu banyak aktivitas kendaraan, ya, volume yang membuat jalan itu macet. Nah, apa itu yang namanya muscle memory? Muscle memory adalah ketika seseorang dia mencapai tujuan tetapi tidak menggunakan jalan besar. Dia menggunakan jalan tikus, jalan alternatif, jalan-jalan biasa, yang jalan ini kemudian diulang-ulang sampai akhirnya dia hafal. Ya, jadi kembali kepada deep learning Seven Awareness, sahabat-sahabat yang great, ada orang yang dia menemukan makna hidupnya pada hari pertama. Ada guru yang menemukan makna hidup pada hari kedua. Ada guru menemukan makna hidup pada hari ketiga. Ada guru menemukan makna hidup pada hari keempat. Ada guru menemukan makna hidup pada hari kelima. Ada hari keenam. Tapi mungkin ada guru yang sampai hari ke-21 dia belum menemukan makna. Kenapa dia harus mengajar di sekolah? Mengapa dia jadi seorang guru? Mengapa dia mengajar di madrasah, di pesantren? Ada guru yang masuk menjadi pengajar karena keadaan, misalnya daripada nganggur, daripada nggak ada, dia ngelamar kemana-mana nggak dapet, akhirnya dia ngelamar jadi guru dan diterima, sehingga makna itu nggak ada. Nah, bagaimana caranya buat mereka yang sudah 21 hari tapi belum menemukan makna hidupnya, makna dia sebagai guru? Maka dia melakukan sebuah repeating, pengulangan di 21 hari berikutnya. Nah, pada saat 21 hari kedua atau hari ke-22, 23 ternyata dia belum berhasil, maka dia repeating di putaran yang ketiga. Nah, biasanya dalam konsep transhuman atau manusia di atas rata-rata, repeating, pengulangan sebuah positive action yang diulang-ulang tanpa putus selama 21 hari, diulang sampai 3 kali, total 63 kali. Nah, ini membentuk seorang pribadi yang betul-betul strong leadership, strong karakter. Jadi deep learning Seven Awareness bagian ketiga ini, bagaimana guru harus mampu memaknai perannya sebagai guru, dan ini nggak mudah. Maka diberikanlah kesempatan pola bagaimana 21 hari, apakah dia guru bahasa Arab, guru bahasa Inggris, guru Pancasila, guru apapun dia betul-betul mampu memaknai bahwa di bidang dia ini dia ada vision dan dia ada passion. Dia ada visi bahwa apa yang aku sampaikan ini akan memberikan pengaruh besar kepada siswaku. Dan dia ada passion, dia menikmati proses mengajar tersebut, sehingga dia nggak cepet-cepet ingin
meninggalkan ruangan karena dia menikmati ruangan tersebut, menikmati suasana belajar tersebut. Itulah yang bermakna atau dalam indikator kurikulum Merdeka pendekatan deep learning menurut The Seven Awareness. Sehingga kontribusi Nako Center terhadap deep learning yang sedang digagas oleh Pak Menteri adalah bagaimana kita bisa pertama menemukan awareness atau menemukan 1 minute awareness. Yang kedua, bagaimana kita menemukan BTS, bahagia tanpa syarat atau unconditional happiness teacher. Dan yang ketiga adalah bagaimana guru memiliki makna yang disebut dengan 21 days to be transhuman, karena ternyata memaknai hidupnya seorang guru itu bahkan ada yang belum bisa. Ada yang dia akhirnya mudah pindah-pindah, mudah resign, mudah ya karena dia belum memaknai. Tapi seseorang yang sudah memaknai pekerjaannya sebagai guru, maka dia akan beruntung, bersyukur, karena ketika seseorang menjadi guru itu artinya dia sedang mentransfer sebuah knowledge. Tidak hanya knowledge, tapi satu langkah dalam mentransfer sebuah wise atau wisdom, kearifan kepada siswa-siswinya, sehingga 20 tahun akan datang ketika Indonesia masuk ke era generasi emas, mereka tidak hanya knowledge-nya yang kemudian ya sangat siap bersaing, tapi juga kualitas wise, kualitas kearifannya. Tidak hanya anak-anak Indonesia dia menjadi pemimpin yang pintar mengambil eksekusi, tetapi juga mereka memiliki empati ketika mau mengambil eksekusi tersebut. Nah, ini sangat penting teman-teman Ingrid dalam rangka preparing untuk masuk Indonesia Emas melalui kurikulum Merdeka pendekatan deep learning versi The Seven Awareness adalah 1 minute awareness, kemudian unconditional happiness, dan 21 days to be transhuman. Ya, bagaimana kita belajar menjadi manusia-manusia di atas rata-rata. Ya, terima kasih untuk sekolah-sekolah yang sudah mengadakan pelatihan deep learning Seven Awareness bersama saya dan tim yang sudah diadakan di seluruh kota-kota di Indonesia di awal tahun 2025 di Januari kemarin. Dan saya senang dan hangat dan memiliki antusiasme untuk datang ke sekolah Anda untuk berbagi bagaimana konsep deep learning menurut teori The Seven Awareness, yaitu 1 minute awareness, kemudian unconditional happiness, dan 21 days to be transhuman. Teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat, insya Allah ya, buat teman-teman ya yang ingin hadir di Nako Center, kami ada di Serpong, Tangerang Selatan, dan silakan bisa langsung email ke nakocenter@gmail.com. Kunjungi website kami di nako.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesadaran Indonesia. Terima kasih.